Presented by Fitri Sondari, NPM 222154052. Coba perhatikan. Di sini terdapat dua rak dengan jenis barang yang berbeda. Ada rak buku dan rak peralatan. Namun, terlihat ada buku yang disimpan di rak peralatan dan ada peralatan yang disimpan di rak buku. Nah, agar mudah mencarinya, barang yang tidak sesuai dengan raknya, yuk kita pindahkan untuk dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Semua buku berada di rak buku dan semua peralatan berada di rak peralatan. Jika sudah seperti ini, kita mudah untuk mencarinya, bukan? Perlu kita ketahui, peristiwa tadi berlaku juga untuk makhluk hidup loh. Tahukah kamu betapa beragamnya kehidupan di sekitar kita? Jika tidak dikelompokkan, kita akan kesulitan untuk mengenali berbagai jenis makhluk hidup. Maka dari itu, mari kita telaah bagaimana para ilmuwan mengelompokkan keajaiban ini melalui klasifikasi makhluk hidup. Kalian sudah mengetahui bahwa keanekaragaman hayati yang ada di dunia sangat banyak dan beragam. Tentunya akan sulit mempelajarinya jika satu persatu. Oleh karena itu, para ahli mengelompokkan keanekaragaman hayati yang sangat beragam tersebut. Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu menjadi takson. Ilmu yang mempelajarinya dinamakan taksonomi. Sementara cara penyusunan takson-takson inilah yang disebut dengan klasifikasi. Umumnya, klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk mempermudah mengenali berbagai jenis makhluk hidup, memudahkan dalam membandingkan ciri-ciri antar makhluk hidup, serta mempermudah mempelajari makhluk hidup. Adapun tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup dan memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Bagaimana kalian dapat mengetahui bahwa makhluk hidup satu dengan yang lainnya tidak termasuk dalam satu jenis? Tentu saja hal ini kalian ketahui dengan melihat perbedaan di antara kedua makhluk hidup itu. Apa sajakah yang mendasari klasifikasi makhluk hidup? Dasar klasifikasi pada makhluk hidup yaitu sebagai berikut. 1. Dilihat dari ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik merupakan hal yang paling mudah untuk diamati. Misalnya, kalian mengetahui bahwa ayam dan elang termasuk golongan apes karena kita melihat dari persamaan fisiknya, seperti berbulu, bersayap, dan berparuh. Kedua, kita bisa melihat dari ciri-ciri morfologi dan anatomi. Ciri-ciri morfologi dapat dilihat dari bentuk luar tubuh makhluk hidup, misalnya bentuk paruh dan bentuk cakar pada hewan, serta bentuk pohon dan bentuk bunga pada tumbuhan. Adapun ciri-ciri anatomi dapat dilihat dari struktur tubuh organisme, misalnya dengan ada tidaknya sel trakea atau kambium. Selanjutnya, kita bisa melihat dari ciri-ciri biokimia. Ciri-ciri biokimia dapat dilihat pada jenis-jenis enzim, protein, DNA, dan yang lainnya. Ciri-ciri tersebut dapat menjadi pedoman untuk menentukan hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, dasar klasifikasi pada makhluk hidup yaitu berdasarkan manfaatnya. Kalian dapat mengetahui manfaat dari makhluk hidup tertentu. Misalnya, tanaman sirih dan kencur dapat digolongkan sebagai tanaman obat. Makhluk hidup dapat diklasifikasikan melalui serangkaian tahapan. Tahapan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Pengamatan sifat makhluk hidup. Hal yang dilakukan dalam tahap ini yaitu mengidentifikasi makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Kemudian mengamati dan mengelompokkan berdasarkan tingkah laku, bentuk morfologi, anatomi, dan fisiologinya. Kedua, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri yang diamati. Berdasarkan hasil pengamatan dapat diteruskan ke tingkat pengelompokan makhluk hidup. Dasar pengelompokannya dengan melihat ciri dan sifat atau persamaan dan perbedaan makhluk hidup yang diamati. Terakhir, pemberian nama makhluk hidup. Ada berbagai sistem penamaan makhluk hidup, antara lain pemberian nama dengan sistem tata nama ganda binomial nomenklatur,
dan trinomial. Dengan adanya nama, ciri dan sifat makhluk hidup akan lebih mudah dipahami. Perlu kita ketahui bahwa sistem klasifikasi terdiri dari 3 macam. Pertama, sistem klasifikasi buatan atau artifisial. Sistem klasifikasi buatan mengutamakan tujuan praktis dalam ikhtisar dunia makhluk hidup. Dasar klasifikasi yaitu ciri morfologi, alat reproduksi, habitat, dan penampakan makhluk hidup atau bentuk dan ukurannya. 2. Sistem klasifikasi alami atau natural. Klasifikasi makhluk hidup yang menggunakan sistem alami menghendaki terbentuknya takson yang alami. Pengelompokan pada sistem ini dilakukan berdasarkan pada karakter-karakter alamiah yang mudah untuk diamati. Umumnya, berdasarkan karakter morfologinya sehingga terbentuk takson-takson yang alami. Misalnya hewan berkaki 4, hewan bersirip, hewan tidak berkaki, dan sebagainya. 3. Sistem klasifikasi filogenik. Sistem klasifikasi filogenik merupakan cara pengelompokan organisme berdasarkan garis evolusinya atau sifat perkembangan teori evolusi yang diperkenalkan oleh Charles Darwin. Filogenik ini merupakan sistem klasifikasi yang mendasari sistem klasifikasi modern. Makin dekat hubungan kekerabatan, maka makin banyak persamaan morfologi dan anatomi antar takson. Semakin sedikit persamaan, berarti semakin jauh hubungan kekerabatannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai urutan takson. Jika diperhatikan lagi pada gambar, klasifikasi ilmiah terdiri atas berbagai tingkatan, mulai dari kelompok besar, kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Selanjutnya, kelompok kecil dibagi menjadi beberapa kelompok kecil lagi, sehingga terbentuk kelompok yang lebih kecil dengan satu jenis makhluk hidup. Tingkatan kelompok ini disebut dengan takson. Takson disusun dari tingkat tinggi ke tingkat rendah. Semakin tinggi tingkatan takson, maka semakin umum persamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup. Namun sebaliknya, semakin rendah tingkatan takson, semakin khusus persamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa tahapan klasifikasi yang terakhir yaitu dengan pemberian nama makhluk hidup. Pemberian nama bisa dengan menggunakan sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Kita harus tahu nih, bahwa sebelum menggunakan nama baku, makhluk hidup diberi nama sesuai daerahnya masing-masing. Hal itu membuat adanya lebih dari satu nama untuk menyebut satu makhluk hidup. Misalnya, mangga disebut taipa di Makassar, sementara mangga di Jawa disebut dengan pelem. Untungnya, terdapat seorang ilmuwan yang meneliti tentang tata cara penamaan dan identifikasi organisme yang mendasari taksonomi modern, yaitu Carolus Linnaeus. Untuk menyebut nama makhluk hidup, Linnaeus menggunakan sistem tata nama ganda. Aturannya sebagai berikut. 1. Nama spesies terdiri atas 2 kata. Kata pertama untuk nama genus dan kata kedua sebagai penunjuk spesies. Kedua, kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua dengan huruf kecil. 3. Menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan dengan dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah untuk nama genus dan spesiesnya. Contohnya, jagung. Nama ilmiahnya bisa ditulis dengan Gia mais dengan dicetak miring atau Gia mais dengan digarisbawahi. Hal ini menunjukkan nama genusnya Gia dan nama petunjuk spesiesnya adalah mais. Lalu, bagaimana sih perkembangan sistem klasifikasi? Sistem klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan dalam satu satuan kelompok besar yang disebut dengan kingdom. Sistem kingdom yang pertama diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Sistem kingdom pun terus mengalami perubahan dan perbaikan hingga sekarang. Ada 5 sistem klasifikasi makhluk hidup yang ada hingga saat ini, yaitu sebagai berikut. Pertama, sistem 2 kingdom. Sistem klasifikasi 2 kingdom dikemukakan oleh Carolus Linnaeus pada 1735. Menurut sistem 2 kingdom,
hanya ada dua kelompok makhluk hidup yang diakui pada masa itu, yaitu hewan atau animalia dan tumbuhan atau plantae. Dasar klasifikasi ini yaitu ciri dan karakteristik serta kemampuan yang dimiliki dan dapat diamati. Kedua, sistem 3 kingdom. Mikroskop cahaya di sini telah ditemukan. Para ilmuwan kemudian menemukan bahwa makhluk hidup juga ada yang berukuran mikro dan hanya terdiri atas satu sel atau uniseluler. Ini disebut dengan mikroorganisme. Akhirnya, dibentuklah sistem klasifikasi baru, yaitu sistem klasifikasi 3 kingdom. Sistem ini dikembangkan oleh ahli biologi, yaitu German Ernst Haeckel tahun 1866. Makhluk hidup dibagi menjadi 3 kingdom, yaitu kingdom animalia, kingdom plantae, dan kingdom protista. Ketiga, sistem 4 kingdom. Perkembangan pengetahuan pun berlanjut setelah ditemukannya mikroskop elektron. Berdasarkan pengamatan menggunakan mikroskop elektron, ternyata diketahui jika makhluk hidup yang mikroskopis dan uniseluler memiliki struktur yang berbeda-beda. Ada yang bermembran inti dan ada yang tidak. Oleh karena itu, muncul sistem klasifikasi 4 kingdom yang dicetuskan oleh Herbert Copeland pada tahun 1938. Pada sistem klasifikasi 4 kingdom terdapat kingdom plantae, animalia, protoctista, dan kingdom baru yaitu monera. Nama kingdom protista yang tadi pada sistem 3 kingdom diganti menjadi protoctista karena anggota dari kingdom ini yaitu protista yang bermembran inti dan kelompok jamur. Adapun kingdom monera merupakan organisme yang dulunya masuk ke protista tetapi tidak mempunyai membran inti. Keempat, sistem 5 kingdom. Sistem ini ditemukan oleh Robert H. Whittaker pada 1969. Klasifikasi pada sistem ini disusun berdasarkan kompleksitas sel, kompleksitas organisme, dan cara memperoleh makanan. Dilihat dari cara memperoleh makanannya, jamur dikeluarkan dari kingdom protoctista. Hal ini dikarenakan jamur umumnya mendapatkan makanannya dengan cara menguraikan bahan organik dari organisme yang sudah mati, kemudian jamur menyerap nutrisi tersebut. Kelima, sistem 3 domain dan 6 kingdom. Sistem klasifikasi 3 domain merupakan sistem klasifikasi terbaru. Sistem klasifikasi ini dikemukakan oleh Carl Woese pada 1990. Pada sistem klasifikasi ini, makhluk hidup dikelompokkan pada tingkatan yang lebih tinggi dari kingdom, yaitu domain. Ada 3 domain yang saat ini digunakan, yaitu domain bakteria, archaea, dan eukarya. Ketiga domain ini terdiri atas 6 kingdom yang anggotanya mirip dengan sistem 5 kingdom. Hanya ada 1 kingdom baru. Kingdom monera yang awalnya meliputi semua jenis bakteri dibagi menjadi 2 kingdom, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Archaebacteria beranggotakan bakteri-bakteri yang hidup di tempat ekstrim. Jadi, di sistem klasifikasi 3 domain ini, ada domain bakteria yang anggotanya kingdom Eubacteria, domain archaea yang anggotanya kingdom Archaebacteria. Juga domain eukarya beranggotakan 4 kingdom sisanya, yaitu animalia, plantae, protista, dan fungi. Di awal pembahasan sudah dijelaskan bahwa cara penyusunan takson-takson disebut dengan klasifikasi. Lalu, bagaimana cara kita menentukan takson? Untuk menentukan takson ada yang namanya kunci determinasi. Ini tuh ibarat kunci jawaban. Kunci ini berisi keterangan ciri-ciri makhluk hidup disusun dari yang paling umum ke khusus. Bentuk kunci determinasi yang paling sederhana adalah kunci dikotom. Kunci ini berisi 2 keterangan yang berlawanan. Contohnya kayak gini, semisal kita menemukan tanaman yang berbentuk seperti ini. Kita bisa memakai kunci ini buat nentuin tanaman ini termasuk jenis apa.
Kita lihat ciri pertama. Oh, ternyata masuknya ke 1B, tidak berspora. Dari 1B, kita diarahin ke 3A, berarti kita langsung lihat ke ciri 3A. Ternyata tumbuhan ini berbiji tertutup, berarti kita lanjut ke 4A. Bijinya berkeping 2 atau tidak? Ternyata setelah diamati, ini berkeping 1. Berarti kita langsung masuk ke 4B. Dan ketemu deh, tanaman ini adalah jenis tanaman jagung. Ini cuma salah satu contoh kunci determinasi ya teman-teman. Luar biasa ya Tuan Linnaeus. Bisa aja kepikiran teori klasifikasi. Namun, lebih luar biasa lagi yang menciptakan beliau dengan menganugerahi akal yang cemerlang. Begitulah pembahasan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Semoga bermanfaat.